Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam mata kuliah pengelolaan tour and travel ini, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan PPW yang membuat sebuah paket wisata. Ya, kebetulan ini saya ambil dari PPW teman saya yang di Surabaya, namanya Orient Express ya, Orient Express Tour and Travel yang berada di Jalan Duku Pakis ya, 1 nomor 16 di Surabaya. Ya, saya melihat ini sebagai salah satu contoh. Ya, pastinya banyak sekali tour and travel di daerah, baik itu di Surabaya maupun kota-kota besar yang lain, ya sudah mulai berkembang, sudah mulai menyasar segmen-segmen mereka karena dengan kondisi yang pandemi ini, pasca pandemi ini, keran-keran pariwisata sudah mulai dibuka ya, sehingga peran dari tour and travel itu adalah harus menciptakan berbagai macam paket-paket kreatif ya, seperti ini. Salah satunya adalah saya bisa temukan di misalnya di topawisata.com, kemudian di Selayar Vacation, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita cari di internet paket-paket yang sudah ditawarkan, baik itu menggunakan website maupun menggunakan Instagram atau Facebook atau media sosial yang lain. Nah, ini kita cermati, coba kita cermati contoh dari yang paket yang dikirimkan ke saya beberapa waktu yang lalu by WA ya, seperti ini. Salah satunya adalah 4 hari 3 malam di Labuan Bajo, private trip 2 can go ya, jadi orang dapat ya langsung berangkat ya, tanpa menunggu beberapa orang lagi, karena memang inilah mungkin strateginya juga ya. To can go itu adalah sebagai salah satu strategi, karena sekarang ini kondisi sekarang ini tidak harus menunggu berapa jumlah orang yang harus kita berangkatkan, tapi mungkin dengan private tour seperti ini kemungkinan akan dapat dilakukan ya, seperti itu. Dengan kondisi yang pandemi tentunya juga akan berpengaruh ya, dengan banyaknya rombongan ya. Private trip mungkin akan lebih aman, lebih nyaman ya buat peserta ya. Jadi seperti itu. Jadi 2 orang dengan 1 guide ya, seperti itu. To can go. Ya, ini adalah bagian dari strategi yang dari masing-masing tour and travel. Jadi masing-masing tour and travel itu memiliki strategi yang berbeda-beda ya. Jadi 4 hari 3 malam di Labuan Bajo ya. Ya, coba kita cek lagi. Ini juga sangat signifikan sekali perannya dari yang ada di sini ya. Kita kan di file ini ada alamat ya, alamat dan website. Biasanya para calon wisatawan setelah mendapatkan penawaran seperti ini, tentunya mereka akan mengecek ya eksistensi dari si tour and travel ini. Nah, di sini juga ada namanya website, email dan sebagainya. Ya, ternyata alamat website orient123.com atau mungkin promo123.com ini, coba kita klik di sini, ada tapi tidak update ya. Seperti ini juga sangat penting sekali karena akan mempengaruhi perilaku dari calon konsumen. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, apakah memang benar si travel ini, persepsi calon wisatawan itu, apakah si travel ini masih eksis atau tidak ya, seperti itu. Ini sudah 2015 terakhir upload ya di Facebook, sedangkan kalau kita cek di Instagram, update beritanya sekitar
low season 2020 ya, sekitar 2020 ya. Nah, ini upload beritanya segitu. Ya, ini memang Februari 2020. Jadi dia menggunakan kebanyakan aktivitas yang dilakukan berarti menggunakan Instagram ya. Salah satu bentuk promosinya menggunakan Instagram seperti 2020. Nah, ini tentunya juga jangan sampai ada waktu-waktu yang apa ya, meng-off ya. Seperti ini kan 2020, sekarang sudah 2021 dan hampir masuk ke tahun 2022. Tentunya ada beberapa apa ya, spot yang memang hilang atau blind spot ya. Sehingga ini dirasa mungkin perlu ada refreshing lagi ya, Instagram ini. Jadi ini sangat penting karena wisatawan itu akan mengecek eksistensi dari travel itu sendiri. Dan di situ juga akan mengecek seberapa besar sih antusiasme dari wisatawan yang sudah menggunakan jasanya Orient Express ini untuk memberikan sebuah misalnya gambaran komentar positif atau mungkin negatif dari pelayanan yang mereka suguhkan kepada wisatawan. Jadi itu menjadi sebuah bagian yang penting ya. Jadi marketingnya itu sebuah travel khususnya di era sekarang ini harus pertajam pada aspek di media sosial dan website. Sehingga apabila ini tidak ada misalnya kita cek lah di sini. Misalnya kita cek di sini ada tapi tidak ada juga mengaruhi segmen peran perilaku wisatawan. Nah, ternyata di sini tidak ada di website ini ternyata tidak ada atau blank ya, kosong ya, tidak ada alamat website terkait dengan Orient Express Tour and Travel tersebut ya. Jadi seperti ini mungkin lebih baik dihilangkan karena ini akan mempengaruhi terkait dengan persepsi si calon wisatawan. Nah, ternyata di sini aja di website sendiri tidak ada ya. Itu adalah bagian strategi yang sekarang ini harus dilakukan di era pasca pandemi ini. Jadi ini penting sekali apabila kita ini menggunakan media sosial terus diupdate entah itu seminggu sekali ya, karena itu sangat penting untuk memberikan sebuah gambaran citra tentang perusahaan kita, otak usaha kita, bahwa usaha kita ini masih benar-benar ada. Ya mungkin hanya sebatas mungkin penyampaian paket wisata seperti ini ya, dengan kondisi seperti ini mungkin penyampaian paket wisata ini akan harus terus dilakukan ya. Ya meskipun ya mungkin ya untuk membeli paket sendiri mereka calon wisatawan juga harus berpikir ulang dengan kondisi sekarang. Tapi ya memang apapun yang harus kita lakukan karena untuk menunjukkan eksistensi kita. Jangan sampai ini terputus ya dengan masa pandemi tahun 2020 ya, kemarin di awal Maret langsung cut, tidak ada pemberitaan lagi. Kemudian habis sampai nanti muncul lagi saya dikirimi paket wisata seperti ini dengan menggunakan WA ya. Ini adalah bagian dari paket wisata yang dikirim menggunakan WA kemarin ya. Ini adalah salah satu contoh. Kita hanya bisa mengevaluasi ya strategi ya. Ini bagian dari strategi tour and travel ya. Seperti ini mereka tetap berupaya kembali menormalkan kembali situasi travel wisata ini dengan memunculkan berbagai macam paket-paket ya. Ini salah satunya seperti ini 4 hari 3 malam di Labuan Bajo. Kemudian ini adalah tur Komodo ya, tur Komodo itu berapa hari ini? 4 hari Komodo Island Lifeboat. Kemudian ada 5 hari Bali Paradise Tour. Jadi ada beberapa paket ditawarkan. Di sisi lain juga Tour and Travel ini memasarkan paket outbound ya, paket outbound ya, outbound seperti misalnya 10 hari eksplor Turki ya, ditambah dengan Ludak dan Bosporus ya, tanpa pesiaran seperti itu. Jadi selain inbound juga outbound ya, seperti itu. Ini adalah misalnya sama ini ya. Oh ini ya, lain beda lagi. Ternyata ada 10 hari 7 malam Turki
Seperti ini bentuknya ya. Ini outbound ya, outboundnya seperti itu. Nah, kita coba analisis yang di inbound ya, seperti itu tadi. Ada private trip ya, dua dapat langsung pergi, artinya langsung bisa direalisasikan ya, tanpa menunggu grup kelompok jumlah orang lain. Jadi ini bagian dari strategi. Yang penting paket yang kita buat ini adalah bisa berjalan dulu. Ya mungkin mengalami kerugian atau tidak nanti urusan belakang hitung-hitungannya. Tapi yang jelas kalau bisa ya untung, karena memang paket itu dibuat untuk mencari keuntungan. Tapi mungkin untungnya tidak terlalu besar. Yang penting ada kegiatan, ada aktivitas ya. Tour travel itu ada aktivitas ya. Yang sebenarnya intinya adalah di sini sebenarnya, dengan kondisi sekarang ini private trip ini menjadi sebuah prioritas bagi tour and travel, karena memang menghindari tingkat kerumunan ya. Tingkat kerumunan kalau kita bepergian dengan rombongan tentunya akan sangat riskan ya dengan kondisi sekarang. Tapi dengan kondisi yang mungkin dengan kapal atau jenisnya seperti ini, diharapkan akan memberikan sebuah kemudahan-kemudahan sehingga lebih mempercepat aksesibilitas, kemudian kita lebih mudah ya pengaturannya, karena hanya sebanyak 2 orang ya. Tentunya ya pengaruhnya adalah terkait dengan harga. Kembali lagi ke harganya ya. Ini misalnya seperti ini, 2 Kenko 1 hari. Hari pertama dari Surabaya ke Labuan Bajo, lunch and dinner ya. Ini sudah termasuk penerbangan dari Surabaya ke Labuan Bajo, kemudian penjemputan, kemudian pengantaran ke hotel Labuan Bajo. Hotelnya adalah bintang 4. Ini bagian-bagian dari rute yang dilakukan pada hari pertama. Kemudian dari kedua seperti itu, speedboat trekking activity at Padar Island, cruising to Long Ping Beach, swimming and snorkeling. Jadi ini aktivitas yang ditawarkan di hari kedua di Labuan Bajo-nya. Breakfast, lunch, and dinner ya. Kemudian melanjutkan ke Komodo Island. Jadi paket-paket ditawarkan ini, Labuan Bajo dan Komodo menjadi sebuah hal yang utama karena memang menawarkan eksotisme, dan ini bagian dari destinasi wisata internasional ya. Ya diharapkan ini, dan juga base-nya adalah wisata alam atau ekoturism. Jadi ini sangat dengan kondisi sekarang sangat diminati oleh segmen pasar menengah ke atas, sehingga diharapkan ini karena memang segmen yang pasar yang mereka bidik tentunya berbeda dengan travel yang lain, karena ini sifatnya adalah namanya private trip, tentunya adalah segmennya adalah kalangan menengah ke atas ya. Ini bagian dari paket-paket yang ditawarkan ya, seperti ini ya. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang ke arah alam ya, ke arah alam ya. Memang ada snorkeling, ada trekking ya, semuanya berbasis alam ya. Kemudian di hari ketiganya itu misalnya masuk ke desa Melo, di situ ada rumah tenun, kemudian ada souvenir dan sebagainya. Kemudian lagi di hari keempat itu udah drop off ke airport ya, untuk kembali ke Surabaya seperti itu. Nah di situ juga dengan kondisi yang sekarang perlu dilampirkan juga tentang apa yang sudah termasuk dan yang tidak termasuk, include dan exclude-nya. Kalau include itu dengan biaya misalnya 2 packs tadi itu sekitar 10.900.000, itu include-nya seperti ini ya, termasuk penerbangan, pulang pergi, bagasinya, dan 2 hari bintang 4, kemudian 1 hari di local collection ya, bintang plus, jadi 2 hotel yang dipergunakan. Kemudian daily breakfast, program yang lain, meals and makan dan air minum ya selama program ya, selama kegiatan.
kemudian one day sailing, speed boat, snorkeling dan sebagainya. Mungkin ini di sini mungkin biasa-biasa saja. Mungkin strateginya mungkin diperlukan tambahan-tambahan sehingga yang termasuk include ini semakin banyak gitu loh. Nah, ini namanya strategi ya. Kita memperbanyak di include yang termasuk dengan harga 10.900.000 ini ternyata mendapatkan fasilitas yang banyak di sini ya. Kita mungkin bisa tambahkan ya sehingga kecuali mungkin hal-hal yang mungkin terkait dengan tiket ya tiket tidak bisa kita tawar artinya ya harganya segitu kemudian hotel mungkin kita sudah bisa kerjasama dengan mereka sehingga kita bisa memberikan sebuah harga yang lebih murah mendapatkan harga yang lebih murah ya oke. Kemudian ya mungkin breakfast juga sarapan dan sebagainya juga bagian dari itu dan lain-lain mungkin apa mungkin souvenir ya mungkin bisa ditambahkan di sini mungkin souvenir atau mungkin terkait dengan misalnya masuk ke dalam apa tadi itu rumah ya rumah itu sebagian dari misalnya ada biaya guide dan sebagainya itu dimasukkan di situ jadi macam-macam semakin banyak orang itu membaca bahwa ini termasuk include. Nah, 10.900.000 itu ternyata memang kita mendapatkan banyak hal di sini. Banyak yang kita dapatkan dengan kita membayar 10.900.000 itu. Nah, di sisi lain mungkin kita mengurangi exclude ya, mungkin exclude ya entah itu apa bentuknya sehingga misalnya ini tes PCR 2 kali ini bisa dimasukkan secara nggak langsung di 10.900 ini. Ya, bisa dimasukkan di sini atau mungkin ada mungkin tambahan-tambahan tentang apa misalnya ini hal-hal yang memang mungkin semakin sedikit ya exclude itu semakin sedikit. Nah, jadi ini bagian dari strategi sebenarnya untuk memasarkan paket kita. Jadi kita mendapatkan banyak hal dari 10.400 ini di sisi lain kita memberikan sebuah gambaran pengeluaran yang tidak masuk dalam harga paket. Ya, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah bahwa kita ini bisa menawarkan banyak hal, mungkin kita bisa bersaing dengan tour and travel yang lain dengan paket yang sama, tapi harganya berbeda. Tentunya fasilitas yang kita tawarkan juga berbeda. Tentunya itu akan menjadi daya tawar dari paket yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Ya, masing-masing punya strategi sendiri ya untuk menjual paketnya. Ya, ini sebagai bagian dari contoh yang mungkin bisa diadopsi atau mungkin hal-hal yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Ya. Kemudian hal-hal yang memang sekiranya bisa memberatkan itu juga harus diperhatikan. Artinya memberatkan calon wisatawan juga harus diperhatikan. Tapi memang segmen kembali lagi ke segmennya. Ini adalah menyasar segmen wisatawan menengah ke atas ya. Tentunya harus berbeda ya treatmentnya misalnya seperti ini dan itu dianggap hal tersebut menjadi sebuah yang tidak memberatkan ya misalnya down paymentnya DP-nya itu sekitar 5 juta mungkin dengan segmen menengah ke atas tidak memberatkan sehingga itu mempermudah atau mungkin kita bisa mengurangi di bawahnya down payment misalnya 2 juta ya per pax-nya misalnya plus kopi, KTP dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan strategi-strategi bisnis yang mungkin harus kita terapkan dengan kondisi yang sekarang ini bagaimana menggali antusiasme dulu wisatawan untuk berwisata. Nah, itu yang paling penting sekarang. Jadi kita tidak harus boleh berbicara keuntungan tetapi lebih banyak kita mengepus aktivitas kita. Jadi artinya biarlah paket wisata kita ini laku dulu, ya laku dulu. Banyak orang yang membeli paket kita. Akhirnya secara tidak langsung orang-orang itu akan memberikan komentar positif terkait dengan paket yang kita tawarkan. Ya jangan sampai kita menawarkan paket yang bagus, tetapi tidak laku-laku. Itu yang paling apa ya? Akhirnya ya tidak ada hal yang bisa kita dapatkan
Ya mungkin ya termasuk di sini adalah keuntungan yang besar, tapi di sini adalah kita bicara minimum profit ya. Artinya kita dapat keuntungan tapi minimum. Ya, bagaimana sih kita bisa menjual paket semurah mungkin tanpa mengurangi kualitas, tetapi juga tidak apa ya, keuntungan yang kita peroleh juga tidak terlalu besar. Ya, yang penting rutin dulu, yang penting paket yang kita jual ini bisa laku ke publik atau ke calon wisatawan, ya, seperti itu. Jadi kita memberikan semakin banyak kemudahan, banyak hal yang bisa kita tawarkan, tentunya itu peran kita, kemampuan kita di situ. Ya, seperti ini include dan exclude ini bagian dari strategi dan kemampuan kita untuk melobi yang ada di sana. Ya, kemampuan kita. Ya, itulah namanya pariwisata, yang kreativitas, inovasi itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Ya, jadi eh, namanya tour and travel ini harus memang benar-benar eh, ya kembali lagi dengan kondisi sekarang harus benar-benar kreatif ya, memikirkan cara mencari segmen baru, tentunya segmennya berbeda dengan sebelum pandemi. Segmennya baru, strateginya juga harus baru, kemudian paket ditawarkan ya jangan sampai sama dengan paket wisata yang sebelum pandemi. Kita harus merubah cara pandang kita, paket yang bisa ditawarkan itu harus berbeda. Ya, secara total, kalau bisa secara total itu berbeda. Artinya memang mungkin ini saya hanya ambil contoh-contoh. Mungkin kita nanti akan menemukan paket wisata yang berbeda, yang mungkin sangat berbeda dengan sebelumnya, sebelum pandemi. Ya, mungkin nanti kita perhatikan kita cari coba informasi terkait dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang di era yang sekarang ini seperti apa strateginya. Jadi kebetulan ini saya ambil contoh satu tour and travel ya, tour and travel ya. Ya, seperti ini. Ini juga sama, dari tour and travel yang sama, Orient Tour and Travel, ya tentunya ini sedikit berbeda. Di sini sudah tidak ada masuk namanya website dan Instagram setelah alamat Facebooknya. Jadi murni penggunaan mobile phone dan email ya, ya Gmail ya, seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi penggunaan promosinya menggunakan WA ya, seperti itu. Ya, ini model yang memang mungkin lebih mudah, lebih gampang ya, karena mungkin dirasakan seperti itu ya. Tapi secara promosi mungkin akan lemah ya. Kalau kita bicara promosi, tentunya kita harus menggunakan media sosial. Ya, ini bagian dari ya seperti ini mungkin masih belum atau mungkin belum diaktifkan kembali ya. Saya tadi terkait dengan website maupun dengan Instagram dan Facebooknya. Jadi seperti itu. Coba kita perhatikan dari paket wisata yang ditawarkan oleh misalnya nih Toba wisata dari Koam ini juga sama ya. Berapa hari ini mungkin ada paket hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya 4 hari atau mungkin 3 hari, 4 hari 3 malam ya, seperti itu ya. Mungkin paket seperti ini. Eh, tapi di sini tidak selengkap tadi ya. Ya, di sini tidak di sini ada harga enggak? Tidak mencantumkan harga ya, tapi di sini sudah mencantumkan beberapa paket yang ditawarkan di situ ya. Di sini mungkin pembuatan paket ini sebelum pandemi sehingga di sini tidak dicantumkan kegiatan misalnya tadi yang saya sampaikan PCR ya, biaya PCR mungkin di sini tidak dicantumkan karena mungkin paket ini dibuat sebelum pandemi ya, jadi belum masuk di situ ya. Jadi ini mungkin harus update ya, website seperti ini harus diupdate kembali karena memang terkait dengan calon wisatawan pasti akan hunting informasi sebelum membeli paket seperti itu. Ya, ini juga sama
dari selayar dot vacations ya juga sama, masih sifatnya hanya paket wisata tanpa memberikan sebuah informasi detail lagi. Ya mungkin nanti coba kita paket-paket unik ya mungkin bisa kita dapatkan. Ya ini mungkin banyak yang bisa didapatkan nanti di informasi terkait dengan tren ya. Ini kembali lagi post pandemic travel trend will see when the world ini April 2021. Ya ini otomatis kita sebelum sebagai tour and travel kita harus membuat paket tentunya harus melihat ini ya, kembali lagi ke tren ya. Tren ini harus kita pahami terlebih dahulu khususnya apabila kita ini menyasar segmen wisatawan mancanegara yang kini akan ke Indonesia misalnya kita harus mengecek ya trennya seperti apa. Jadi post pandemic travel the trends we will see the world opens up again. Jadi trennya akan berkembang apabila sudah ada misalnya pembukaan penerbangan internasional ya karena sekarang ini kan misalnya bans and restriction jadi tentunya akan mengganggu ya penerbangan atau masih tidak ada penerbangan ya internasional ya. Ya kita sudah tetap dalam kerangka ini adalah kita harus memahami konteks sebagai travel agency ini kita harus ini at first have become more frequent jadi harus lebih aktif ya mempromosikan paket-paket kita buat ya karena itu memang modal utama kita menggunakan promosi itu adalah digital ya kita harus lebih aktif lebih proaktif ya mempromosikan paket ya frequent recently ya ya ini seperti ini misalnya according to a report holiday bookings jadi misalnya website internasional yang terkait dengan holiday bookings sudah mulai menyuarakan ya sudah mulai menyuarakan untuk mulai untuk mulai berwisata seperti itu. Ini bagian dari upaya untuk mengembangkan aktivitas pariwisata post COVID tourism seperti ini. Ya, COVID-19 related travel condition will complete holidays for the foreseeable future, including precautionary measures like requiring people to be vaccinated. Jadi seperti ini harus menjadi sebuah perhatian oleh travel ya bahwa ini menjadi suatu persyaratan ya yang harus kita tampilkan di program paket kita adalah vaccinate including potential measures like requiring people to be vaccinated. Jadi harus melampirkan bukti vaksin ya. And the fear is that this will limit free travel options for those who haven't received the vaccine. Jadi it may even affect people's ability to travel domestically. Jadi meskipun ini sifatnya adalah wisatawan domestik, tetap menggunakan persyaratan seperti itu. Jadi ini adalah tren. Jadi harus dilampirkan dalam persyaratan wisatawan asing mau ke misalnya ke Indonesia ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan dari berbagai tren yang mungkin berkembang di internasional ya. Apabila kita baik itu kita menggunakan wisatawan domestik untuk keluar negeri atau outbound ya, itu juga mungkin sama persyaratannya. Jadi kita harus melampirkan detail persyaratan yang harus dipenuhi apabila misalnya wisatawan domestik Indonesia ini mau ke luar negeri atau mungkin sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia jadi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi ya
Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini adalah salah satu trennya, human oriented tourism. Jadi ada sesuatu yang memang menawarkan aktivitas, ya. Jadi lebih mengarah expect to focus more on people than destination. Jadi lebih mengarah kepada bagaimana peran apa ya, koneksi dengan orang wisatawan dibandingkan dengan destinasi yang dikunjungi. Jadi seperti itu. Jadi kita membangun keinginan, ya, keinginan wisatawan itu kan semakin dengan kondisi sekarang mungkin tidak berkunjung ke tempat-tempat yang memang banyak dikunjungi wisatawan, tapi mungkin lebih mengarah kepada sesuatu yang berbeda ya. Nah, tentunya seperti ini yang harus diperhatikan. Ini adalah bagian dari kecenderungan-kecenderungan yang mungkin yang berkembang dewasa ini. Ya, jadi harus banyak dicari, harus dicari sebelum kita membuat paket sebagai kita peran sebagai tour and traveler sebelum membuat paket tour ini harus dicari seperti ini. Aturan-aturan dan sebagainya harus dia perhatikan baik sifat domestik maupun mancanegara. Ya, jadi banyak hal informasi bisa didapatkan dari website ya sebelum buat paket wisata yang kita buat sekarang ini dewasa ini ya, karena pastinya akan berbeda dengan paket wisata sebelum pandemi. Jadi perbedaannya mungkin 180 derajat. Iya, 180 derajat. Dulu mungkin mass tourism, sekarang mungkin lebih mengarah kepada private, lebih mengarah kepada people oriented, kemudian mengarah kepada alam atau budaya atau mungkin nature dan sebagainya, sehingga itu lebih mengarah merubah arah cara pandang kita terhadap segmen pasar yang akan kita bidik seperti itu. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya wajib untuk pertanyaan. Silakan dikirim ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.